Bahwa sebetulnya pertama kali ide dasar Anda itu kepengennya lukis ya? Bukan. Oh, kalau penjurusan awalnya saya memang lukis, Pak. Tapi saya mau belajar animasi untuk semester ini. Ya, oke, akhirnya di animasi ini apalah menurut saya Anda menemukan jati dirinya, bahwa tidak banyak orang yang mengambil animasi, karena animasi ini benar-benar waktu yang tersurat. Oh, banyak banget ya. Penguasaan tidak hanya pandai menggambar, tapi juga tadi teknik-teknik dan juga menggabungkan antara suara ya, dari announcer, kemudian musik ya, background musik, dan juga kondisi atau story-nya ya. Nah, ini Anda cukup berhasil lagi saya lihat. Saya hanya mengkonfirmasi masih banyak pertanyaan di sini ya. Apakah ya? Siap. Nah, latar belakang Anda tertarik mengambil animasi 2D ini sebagai media pembelajaran itu apa? Cerita Anda. Nah, latar belakang kenapa saya mengambil media yang berbasis animasi ini, karena memang media ini sudah lama saya lihat-lihat di YouTube, di mana menjelaskan tentang struktur tubuh manusia, dan saya sering nonton sendiri, Bapak. Jadinya dapat menjelaskan yang imajinatif. Misalkan mau menjelaskan tentang gunung meletus bisa ditampilkan sendiri, untuk menjelaskan yang berbahaya dan sebagainya. Apalagi hanya untuk menjelaskan materi prinsip dasar animasi yang memang masih dalam ruang lingkup animasi itu sendiri. Pasti akan sangat mudah untuk dijadikan video. Oke. Nah, ide cerita Anda ini kan dari inspirasi Anda sendiri atau mungkin dari masukan dari teman-teman juga? Sebagaimana yang sudah saya jelaskan sebelumnya terkait acuan desainnya, yaitu ada 3 acuan terkait konsep desain dari Daniel Mulyadi dan juga Nugroho, kemudian ada dari hasil survei yang dilakukan sendiri kepada peserta didik, dan juga tentang bagaimana sih menciptakan media pembelajaran yang baik menurut Krisnadi dan kawan-kawan. Itu acuan saya di sana. Dan di mana ditemukan bahwa terkhususnya kepada peserta didiknya itu konsep yang mereka inginkan memang fantasi petualangan, Bapak. Fantasi petualangan. Jadi sesuai dengan usia atau bagaimana? Ya, nah terkait dalam masalah usia, di mana disesuaikan berdasarkan hasil acuan dari konsep desain Krisnadi, Daniel Mulyadi dan juga Nugroho, itu melakukan riset terhadap peserta didik di mana usianya 16 tahun untuk kelas jurusan animasi kelas 10B, dan disesuaikan karakter laki-lakinya juga berusia 16 tahun. Ya, sekitar usia 16 tahun itu kelas 2 ya? Kelas 1, Bapak. Kelas 1 ya? Jadi kamu kelas 1 umur berapa? Oke. Selama ini Anda kan di SMK 5 ya pendidikannya? Ya, SMK 5. Di sana itu sebenarnya banyak dosen guru-gurunya lulusan dari sini juga. Hampir berapa persen ya yang mengajar. Khususnya juga ada yang DKV dan animasi yang ngajar ya, dari UNY juga kan? Pak siapa aja? Pak Tri. Yuk, kenal nggak? Pak Tri Baradianto, kenal Pak. Dan juga tadi Ibu Anggra Indri Putranti. Oke, padahal banyak sekali yang disebutkan di sana. Gurunya dari mantan lulusan sini ya. Nah, selama ini spontan Anda di SMK 5 itu menggunakan media apa? Mohon maaf diulangi, Bapak. Selama ini, kalau pembelajarannya animasi itu guru-gurunya menggunakan media apa? Buku. Banyak buku? Pengajaran secara tutorial atau bagaimana? Ada pendampingan atau tidak? Karena materi di sana kan banyak, Bapak. Jadi saya khususkan untuk materi prinsip dasar animasi, setelah ditanyakan, menggunakan buku paket saja, dasar-dasar animasi nama buku paketnya, Bapak. Ada pendampingan atau ada semacam penjelasan khusus lagi nggak? Penjelasan khusus, nah dikarenakan terkait kurikulum Merdeka saat ini, di mana peserta didik disuruh untuk belajar secara mandiri. Untuk itu mereka mencari juga di YouTube, dan ternyata di YouTube juga ketersediaan medianya terbatas, apalagi menggunakan bahasa Inggris juga, sehingga itu juga membuat anak bingung untuk belajar materi ini. Jadi kurang ketertarikannya karena tadi ya disuruh mandiri bacanya banyak bahasa Inggris ya. Oke. Nah, kelemahan dan kelebihan media yang animasi yang Anda pakai ini, kira-kira apa? Kelemahannya apa? Ini analisa SWOT ya. Kelebihannya apa? Baik, untuk kelebihannya sendiri, di mana sudah saya jelaskan sebelumnya, mampu menjelaskan sesuatu yang imajinatif, abstrak sekalipun, kemudian dapat dipelajari oleh peserta didik secara mandiri, kemudian kelebihannya juga dapat diulang-ulang oleh peserta didik, fleksibel juga, bisa ditonton lagi di rumah dan lain sebagainya. Dan untuk kelemahannya sendiri tentu saja membutuhkan, tergantung ya Bapak, harus membutuhkan konektor untuk menyambungkannya agar peserta didik bisa menonton di sekolah. Untuk mendownloadnya di YouTube juga menggunakan kuota, seperti itu Bapak. Dan untuk di-download pun ukurannya sekitar 400-an, mungkin untuk HP-HP yang device-nya kurang memungkinkan akan merasa kesulitan. Berarti kondisinya yang untuk kelemahannya itu masalah kendala teknis ya? Oke, sip. Oke, ini sudah di-trial belum? Diuji cobakan belum bisa? Sudah melakukan uji coba secara terbatas terhadap peserta di kelas 10 jurusan animasi kelas B, dan jawaban tanggapan mereka juga baik, di mana skor rata-ratanya mendapatkan nilai 3,81 sehingga skor tanggapannya mencapai 95,25 dan sangat layak. Jadi artinya tanggapan itu konklusinya adalah siswa itu benar-benar tertarik dengan media ini yang tidak membosankan dan menyenangkan ya? Berdasarkan dari saran dan juga pesan yang saya dapatkan dari hasil melakukan data uji coba, jawaban mereka cukup memuaskan Bapak, mengatakan bahwa medianya sangat bagus dan mudah. Oke. Kemudian coba ceritakan konsep desain animasi itu ada berapa? Kemudian yang kamu kerjakan itu apakah meliputi itu? Konsep proses-prosesnya Bapak? Bukan, konsep desain animasi kan ada good design ya satu, kemudian good story, kemudian good business. Nah, sekarang coba ceritakan apakah ada kaitannya dengan 3 ini dan karya Anda? Baik, itu merupakan konsep desain berdasarkan menu Daniel Mulyadi dan juga Nugroho, yaitu terdapat
good story, di mana good story ini tahapan dalam persiapan dalam menciptakan media tersebut, yaitu terkait dengan melakukan riset tentang bagaimana peserta didik itu preferensinya, hobinya apa, kemudian apa yang membuat mereka tertarik untuk memperhatikan materi terkait dengan usia mereka, dan juga media apa sih yang mereka inginkan. Semuanya dikumpulkan data-datanya, kemudian dilanjutkan dengan melakukan good design, mulai merancang desain berdasarkan data-data tersebut, menyesuaikan dengan konsepnya seperti apa, nanti karakternya disesuaikan berdasarkan data yang dari good story. Lanjutkan dengan tahap good design, good story, dan juga good business. Nah, terkait good business ini adalah terkait apakah memang media ini bisa dilakukan. Nah, akhirnya setelah melihat bahwa biaya produksinya itu ternyata tidak, karena saya menggunakan Momo Pro, yaitu aplikasi animasi terbaru saat ini yang gratis Bapak, dan juga karena penggunaan sudah mulai menggunakan rigging, jadi tidak menggunakan banyak gambar, jadi memungkinkan untuk diciptakan dengan biaya yang minim. Seperti itu Bapak. Jadi kalau dulu itu kendalanya menggambarnya satu-satu, kalau ini dengan program ini kan lebih istilahnya kayak diduplikasi otomatis ya. Bukan diduplikasi otomatis Bapak. Jadi untuk ini bukan maksudnya untuk yang gerakannya, artinya ketika satu gerakan yang kan frame-nya itu ada menggunakan 24 ya. Ya, karena memang ada yang 4 seperti si Uma, ingat gak si Uma? Uma itu animasi pertama kali di PVRT kalau nggak salah itu, yang masih lompat-lompat itu, karena durasi gambarnya manual. Ya, ada yang 11 second per frame atau 12 dikatakan itu, ada yang 15, ada yang 22, ada yang 30, 40, 60. Semakin frame per secondnya panjang kan semakin hanya semakin dia lembut ya. Memang tantangan di animasi 2 dimensi dengan 3 dimensi itu berbeda sekali. Yang sebetulnya di animasi 2 dimensi itu bisa ditambahkan After Effects ya. Anda belum menggunakan itu ya? Awalnya saya disuruh untuk menggunakan itu dalam hal membuat bayangan, tapi memungkinkan melihat durasi, sebagaimana bisnis itu tidak memungkinkan Bapak, jadi menggunakan otomatis. Jadi ini kan karena masih untuk basic ya, kalau untuk basic. Nah, After Effects dan sebagainya itu kan biasanya digunakan untuk advance ya, kita lanjut ya. Oke, jadi ini ya, kiranya kalau dalam membuat suatu media pembelajaran, perlu adanya enggak ketika pemilihan tokoh Anda sudah pikirkan apakah tadi kan ada petualangan dengan Lutung, Satria ya, kalau nggak dicoba tambah satu lagi untuk yang cewek misalnya. Nah, awalnya saya ingin menampilkan yang cewek Bapak, tapi ternyata permasalahannya adalah untuk karakternya ini sendiri digunakan manusia, karena untuk menampilkan bahwa dalam membuat desain animasi itu harus memahami tentang proporsi. Nah, sebenarnya saya ingin menambahkan wanita, tapi cenderung mengingat usia peserta didik saat ini yang sudah mulai terkait pubertasnya Bapak, takutnya salah memperhatikan dan mengarah ke hal-hal yang tidak diinginkan, jadi difokuskan saja laki-laki. Itu reason Anda itu masih logis banget bisa. Nah, tadi kan Anda sampaikan sebelum riset di awal ya, salah satunya dengan menulis kesukaannya apa dan sebagainya. Itu termasuk pengumpulan data ya. Itu kamu cantumkan dari lampiran atau gimana? Pengumpulan datanya saya cantumkan. Ya, karena itu sebagai landasan dasar untuk Anda melangkah selanjutnya. Ya. Oke. Masih 3 boleh. Ya. Karena ini menarik, karena saya sudah tertarik di animasi kebetulan dulu, animasinya masih pada manual 2 dimensi, termasuk salah satunya yang hebat di animasi 2 dimensi dulu sebelum siapa namanya Sinovida. Sinovida itu 2 dimensi juga, tapi sebelumnya ada kakak kelas dulu kuliah di sini semester 7, kemudian pindah ke isi malah nggak selesai semuanya. Padahal dia 2 dimensinya bagus, 3 dimensinya bagus. Ya, akhirnya nggak selesai karena dia kerja terus. Ya udah dia kerja di Jakarta dan sebagainya, tapi tidak selesai studi, tapi 3D maupun 2 dimensinya bagus. Sempat juga pada waktu itu kita ngobrol sama Mas Inas juga, gimana kalau kita bikin animasi pertarungan 3 dimensi dengan 2 dimensi. Jadi, kamu tuh kalau 2 dimensi itu namanya manusia tipis. Karena cuma ada manusia tipis gitu. Kalau yang 3 dimensi diganti apa lebay gitu yang 2 dimensi sampai itu kalau di skenario bagus jadi pertarungan kayak tadi pembelajaran sebetulnya, yaitu antara 3 dimensi dengan 2 dimensi. Kalau digabungkan tapi belum ada itu, karena itu termasuk sulit dalam menggabungkan. Tapi suatu tantangan juga ya, menarik karena bagaimana ini loh keunggulan 2 dimensi cepat dan sebagainya, bahkan gini ini loh kelemahannya 3 dimensi atau keunggulan 3 dimensi. Jadi sebetulnya itu untuk pembelajaran lebih lanjut bagus, tapi mengingat ada yang 2 dimensi dan ini untuk basic ya, karena materinya di basic sudah menurut saya mampu. Cuma pertanyaan saya, Anda sudah mempunyai referensi tentang Lutung. Jadi untuk referensinya awalnya saya tidak menggunakan karakter tambahan Bapak, tapi ternyata setelah melalui proses kok membosankan gitu, tidak adanya interaksi, jadi tambahkan tokoh yang menambahkan interaksi. Kemudian untuk pemilihan monyetnya sendiri, kenapa menggunakan karakter monyet? Karena karakter ini dapat monyetnya namanya Lutung atau monyet Lutung? Lutung Bapak, dari preferensi dari monyet Kalimantan, namanya Lutung merah. Soalnya kalau di monyet Kalimantan itu yang paling ikonik adalah Bekantan. Nah, bekantan itu adalah apa? Monyet berhidung mancung. Iya, hidungnya mancung. Nah, mengapa Anda nggak pakai itu gitu? Kalau lutung tadi itu khas Jawa itu hitam. Ya. Tapi nggak apa-apa, monyet dicek kok Pak, namanya luas kok. Merah, tapi nggak apa-apa. Ya. Tapi karena tadi alasannya benar karena diambil dari nama Latin ya. Ya, depannya oke, itu berarti Anda benar-benar membuat suatu karakter itu tidak asal ngawur, artinya Anda berdasarkan referensi. Oke, akhirnya kamu nggak tahu masih Lutung menyampaikan yang ngancung gitu. Favorit saya itu. Bekantan. Favorit ya. Itu sama manusia itu dekat kok. Dia tidak terlalu
Tapi kalau untuk pelihara jangan deh. Gede, karena gede. Sekarang secara teknis ya, berapa lama Anda membuat animasi ini? Baik, untuk pembuatan storyboard dan juga konsep desainnya, visualisasinya itu 10 bulan. Untuk tahap mulai penganimasiannya, karena saya baru pertama kali mempelajari juga Bapak, jadi membutuhkan waktu 4 bulan setengah. 4 bulan. Itu dibantu beberapa teman? Tidak ada sama sekali. Istimewa, harusnya itu berteman. Masa istimewa loh, sendirian semua. Karena kisahnya gitu. Sampai gatel-gatel. Ya saya juga, saya kan ngamatin Anda juga kan. Nah sampai pas inilah perjuangannya teman-teman. Jadi sebetulnya memang di animasi itu bukan pekerjaan perorangan, tapi dia ya sutradara, ya penulis skenario, ya bikin storyboard, memilihkan musik, bahkan karakter dan bagian sendiri. Tapi sebagai pembelajaran istimewa sendiri semua pas bulan dengan nangis-nangis ya. Istimewa ada apa-apa. Tapi hasilnya saya salut pada Anda. Oke. Nah, sebagai media pembelajaran ya animasi 2 dimensi ini, menurut pribadi Anda perlu nggak itu juga media pembelajaran yang secara animasi 2 dimensi dengan video seperti ini? Plus perlu nggak kira-kira dengan modul cetaknya? Modul cetak? Cetaknya tentang yang ini, tentang yang kamu sampaikan ini. Jadi kan ini kan pembelajarannya kan animasi 2 dimensi, media pembelajaran tentang animasi ya, berarti via video ya. Nah perlu nggak ada tutorial berupa namanya tercetak? Tutorial cara iya, di semacam hand-on kecil yang setara itu. Kira-kira perlu nggak? Karena tadi mengingat ada kendalanya ketika tidak semua siswa itu mempunyai kapasitas untuk ya downloadnya cukup gede dan sebagainya. Nah, itu kan perlu nggak kira-kira menurut Anda? Menurut saya sih perlu Bapak, terkait dengan berbagai pendistribusian dapat dilakukan dengan banyak hal, termasuk membuatkan kaset dan sebagainya. Nah, artinya next pengembangan tentunya bukan Anda, karena cukup ini karena animasi ada konsentrasi kita. Ternyata di cita-cita pun sebetulnya perlu. Nah, itu untuk pegangan guru ketika mengajarkan tanpa misalnya ada kendala OHP proyektor yang kurang beres, makanya dengan tercetak itu juga bisa ya. Oke, satu lagi deh. Dalam membuat animasi itu kan tentu ada opening, ada isi, ada penutup ya kan. Nah tentunya opening itu amat sangat harus jeli, karena ketika openingnya aja udah membosankan, siswa itu udah akan tertarik. Kemudian ketika di dalam isi atau kontennya pembelajaran, meskipun namanya pembelajaran itu materi itu adalah berdasarkan teori-teori ya, tapi penyampaian lewat animasi itu bisa menarik. Tentunya kan ada namanya fluktuasinya, ada datar, ada klimaks dan anti klimaks. Ya. Nah, kemudian penutupnya itu kan biasanya kalau untuk pembelajaran pastilah happy ending atau ada solution ya, conclusion untuk penutup itu. Nah, yang Anda lakukan gimana? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk openingnya sendiri, dimana sesuai kata-kata Bapak agar membuat medianya langsung tertarik peserta didik melihat, saya menggunakan konsep cerita di mana terdapat awalan dulu, yaitu Lutung mengatakan hai, perkenalan, kemudian dimulai dengan tahap pemasukan masalah, mulai adanya satria yang mengintai-intai, lalu pada tahap puncaknya yaitu melakukan adegan perkelahian, tapi tetap dilakukan sensoring, dan itu tahap penyelesaiannya masuk ke kita bawa lagi ke tahap nama dari prinsip dasar animasinya di 2012. Itu untuk awalannya. Kemudian untuk strategi dalam hal isi, di sini menggunakan yang pertama, saya mendahulukan materi-materi seperti yang cukup sedikit rumit, kemudian materi-materi yang mudah saya taruh di belakang agar mungkin peserta didik ada yang atensinya mulai berkurang. Selanjutnya strategi keduanya adalah terkait pengiringan musik, di mana berdasarkan musik yang digunakan itu musik tradisional. Seperti kita tahu, kalau musik tradisional apalagi Jawa itu mudah mengantukkan Bapak. Nah, saya menggunakan instrumennya saja agar tidak mengganggu dalam pengucapan suara. Selanjutnya adalah untuk musiknya sendiri, saya usahakan musik yang slow untuk awal-awalan, menggunakan musik yang nadanya tidak terlalu ngebeat, baru nanti naik-naik di prinsip-prinsip ke-12 menggunakan musik-musik tradisional yang sedikit modern atau ada beatnya sendiri. Dan saya juga menyesuaikan sebagai pengisi suaranya. Kalau instrumen musiknya slow, saya juga ikut slow. Kalau instrumen musiknya mulai beat, saya juga ikut mengucapkan dengan nada yang berapi-api juga. Untuk tahap closingannya sendiri, saya melakukan penguatan di mana prinsip-prinsip sebelumnya, karena penulisan prinsipnya itu ada yang di bawah, ada yang di atas, dan yang jelas layoutnya itu berbeda. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut ada penguatan di bagian akhir terkait 12 prinsipnya itu, kemudian ditambahkan dengan tahap proses, karena seperti yang kita ketahui bahwa presentasi data peserta didik kurang termotivasi untuk belajar, bukan karena masalah mereka terkait medianya saja, tapi memang kemampuan mereka. Banyak di sana yang kemampuan menggambarnya itu kurang. Ketika saya bertanya, kalian di sini yang mau jadi animator siapa? Yang hanya menjawab hanya 2 Bapak. Dan setelah saya bertanya kepada gurunya alasan tersebut, ternyata terkait dengan hasil gambar mereka yang jelek. Jadi padahal peserta didiknya justru lebih tertarik ke videografi justru, karena tidak percaya diri dengan hasil karyanya. Untuk itulah saya menambahkan tahap proses, mulai dari awal benar-benar saya belajar dari anatominya, kemudian masuk ke aplikasi animasinya yang benar-benar saya juga nol. Langsung saya tunjukkan bahwa bisa loh kita bikin ini sampai tahap ini. Jadi kalian nggak perlu takut, nggak bisa. Jadi lanjutkan saja sampai akhir. Lalu dilanjutkan dengan media yang saya gunakan, mungkin saja anak-anaknya tertarik untuk mencoba mengikuti dan perkenalan. Oke, terima kasih. Oke, good. Pertanyaan terakhir nih ya. Sebetulnya di dalam suatu pembuatan alur itu memang kalau yang normal adalah opening, isi, penutup.
Tapi kadang-kadang ada yang menarik, yaitu malah flashback dikasihkan di depan. Nah itu juga salah satu, kok tiba-tiba ada kejadian kayak gini. Nah kemudian baru kembali ke awal mula kejadian. Nah, itu biasa digunakan di film-film ya, yang untuk suatu memori. Jadi bencananya dulu, ya misalnya bom atom Hiroshima ya, bencananya kondisi yang berantakan, kemudian baru mulai awalnya mengapa kejadian itu terjadi. Itu kadang-kadang tanya seperti itu. Oke, dan pas jamnya. Ini terkait dengan pembelajaran. Kira-kira yang saya mau tanya manfaat dan pengaruhnya pembelajaran di sekolah media pembelajaran ini menurut Islam. Manfaatnya tentunya dapat membuat proses pembelajaran berjalan dengan jauh lebih efektif, Bapak. Kaitannya itu dengan yang lain. Kaitannya itu terkait membantu peserta didik, karena kan peserta didik sesuai permasalahan itu mudah lupa. Sedangkan media ini dapat ditonton secara berulang-ulang. Kemudian sulit berkonsentrasi, di mana pada media ini saya juga menambahkan daya tariknya, tahap opening juga untuk menarik perhatian mereka. Kemudian untuk membantu guru dalam adanya media pembelajaran, karena kan belum tersedianya video yang berbasis animasi ini untuk menjelaskan materi. Terus, nah, kira-kira ada nggak kita pengaruh dari kognitif, efektif dan psikomotoriknya ada? Baik untuk pengaruh dari tahap kognitifnya tentunya ada pada isi-isi dari materinya itu sendiri, dari mana mereka berpikir kritis, bagaimana cara menerapkan dari ke-12 prinsip animasi tersebut, di mana misalnya timing yang tepat seperti apa. Nah di sana mereka berpikir untuk menciptakan animasi yang lebih realistis lagi. Dari yang seperti itu. Kognitif, terus dari efektifnya? Dari efektif yaitu kaitannya dengan bagaimana kenikmatan mereka dalam menikmati proses pembelajaran, yaitu dengan usaha saya untuk menciptakan media ini, Bapak. Psikomotoriknya? Psikomotorik, nah itu lebih ke dampak efeknya itu sendiri setelah mereka menonton ini, apakah mereka mau untuk latihan belajar lagi untuk menerapkan prinsip yang sudah ada. Terima kasih. Oke, terus nah mungkin yang saya lihat dari karakter Satria, tadi karakternya pakai khas Batak. Toba, kira-kira dari khas Batak Toba itu yang muncul mewakili karakter itu. Oke, yang sebenarnya kalau pakaian Batak Toba itu cenderung, saya perlihatkan saja ya. Bagian dari pundaknya yang keras karena pakaiannya itu pakaian ulos agar bisa melawan cuaca ekstrim ketika di hutan. Kemudian bagian pinggangnya untuk mengikat, sebenarnya kalau di pakaian aslinya yang Sumatera Utara itu terlepas di bagian sampingnya, tapi untuk ini saya jadikan menjadi satu sebagaimana yang namanya referensi, yaitu tidak meniru secara keseluruhan. Jadi tetap yang diambil itu dari pakaiannya yang tegas di bagian pundak, dan karena untuk memperlihatkan terkait anatomi, makanya saya tidak menggunakan referensi pakaian panjang dan bagian ikatannya itu. Dan untuk celananya itu sendiri, sedangkan di pakaian ulosnya itu menggunakan rok laki-lakinya, tapi di sini saya menggunakan celana seperti alasan yang sebelumnya, yaitu untuk memperlihatkan anatomi dan juga mempermudah dalam gerakan aksi-aksi yang dilakukan. Terima kasih. Ya. Wah, mungkin nggak kalau misalnya di karakter Satria itu ditambahkan ornamen-ornamen khas Toba? Ornamen khas Toba. Nah, berdasarkan penjelasan sebenarnya ada di dalam video tahap bagian appeal, di mana dikatakan di sana bahwa kalau memungkinkan jangan terlalu menambahkan banyak detail-detail, terutama dalam gerakan, apalagi jika media dikerjakan oleh satu orang. Untuk itu saya berusaha mungkin menciptakan karakter yang sederhana agar nanti hasilnya lebih konsisten dan juga lebih halus. Terima kasih. Nggak memungkinkan. Oke. Oke, ini bab 3. Pakai metode pendekatannya. Metode pendekatannya itu berdasarkan metode pendekatan konsepnya, research and development dari Borg and Gall yang berjumlah 6, yaitu potensi dan masalah, kemudian nanti adanya pengumpulan data yang dilanjutkan dengan desain produk, validasi desain, perbaikan, dan juga uji coba, Bapak. Jadi ada berapa langkah? Ada 6 untuk tahapan ini. Oh, yang pakai 6 dari Borg and Gall. Borg and Gall. Kalau berapa itu berapa tahapan? 10 hasilnya, Bapak. Jadi kamu coba pakai 6? 6. Oke. Kemudian, istilahnya kesulitan apa sih yang dihadapi dalam proses pembuatan animasi? Kesulitan itu secara teknisnya apa? Oke, untuk secara kesulitannya pasti karena yang namanya baru belajar, semua prosesnya pasti akan sulit, Bapak. Tapi kesulitan yang saya alami setelah saya bisa belajarnya terkait dengan durasi waktu. Karena saya cuma bekerja sendiri. Sedangkan untuk mengisi frame, di mana jumlah lembar kerja frame itu beragam. Untuk lembar misalnya membuat kelopak mata, ada lembar kerja frame-nya sendiri, ratusan titik-titik yang harus diisi. Kemudian untuk total keseluruhannya mencapai jutaan frame, Bapak. Jadi itu membutuhkan tenaga dan juga waktu yang lama untuk menciptakan. Terima kasih. Oke, lanjutnya ini masukkan aja ya di bab 5 di penutup ya, kesimpulan itu lebih bagus atau mewakili bahasan di bab 4 terutama di prosesnya. Ada yang mewakili bahasan di bab 4 terutama di proses. Jadi nggak banyak validasi dan sebagainya, tapi saya ada proses pembuatan ini tuh seperti apa. mau dijelaskan sedikit? Iya, sedikit. Itu karena kan lebihnya ada di rumusan masalah ada prosesnya. Gimana proses pengembangannya ya kan? Masih ada di sana. Rangkaian materi secara validasi sudah ada, yang berbeda karena prosesnya itu bagaimana mungkin mungkin saya belum melihat tapi menjelaskan di bab 4 enggak ada kesimpulannya itu kurang gitu ya, tolong ditambahkan lagi. Jadi biar kesimpulan itu mau lihat kan bagus. Kan di bab 4 ada analisis potensi hasil produk dan sensor produk, validasi, sebagian dan sebagainya. Di sini sama pembahasan keterbatasan penelitian, sampaikan kesimpulan. Ya. Di Bapak. Jadi sampai di bab 4. Oke, yang terakhir nih, apa yang saudara lakukan dari hasil produk ini? Mau kemana kan produknya?
Sebagaimana media yang saya buat yaitu untuk membantu peserta didik, saya harap media yang saya buat ini tidak hanya berguna untuk peserta didik dari tujuan penelitiannya yaitu di SMP Negeri 5 Yogyakarta, tapi bisa mencapai seluruh dunia bahkan Bapak dengan distribusi sebagaimana kemajuan teknologi saat ini dengan YouTube dan sebagainya. Nah, ini kaitan sama bisnisnya. Ini produknya mau disebar gratis apa harus berbayar? Sebagaimana niat saya untuk membantu peserta didik dalam belajar, saya ikhlas untuk membagikan secara gratis kepada yang mau belajar. Terima kasih. Terus, oke, gitu ya. Jadi siap dimanfaatkan ya untuk dunia pendidikannya. Terkecuali itu Pak Denny. Iya kan? Ya, oke, udah kita bisa pakai nanti kalau di sekolah. Gitu kan? Media yang di peralatan saya itu boleh aja. Sudah situ dulu kan? Iya. Jadi nanti jadi untuk ngajar nanti bisa ya. Ada sini semua. Tapi ya tahu dia cuma tahu dari Pak Jiru. Oke, paling itu aja dari saya. Nanti perbedaannya dulu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Denny. Sekali lagi kami ucapkan kepada Komisi Utama Bapak Dr. Srajin Jauh untuk Dua Jati SN dan Bapak Diri Wahid Dewan SPDMPG atas kritik saran dan masukannya. Sekarang saya mau tanya satu aja. Apa sih yang membuat Mbak Wisma memantapkan hati dan animasi? Yang awalnya biasanya lukisnya itu sebenarnya bisa. Ya. Kenapa kok sampai kekeh ke animasi? Tadi sudah dijelaskan proses apa? Oke, baik, ada banyak sekali alasan kenapa saya memilih untuk yang pertama saya mengingat kata guru saya, yaitu kalau untuk pembelajaran seni, untuk seninya itu sendiri sebenarnya yang terletaknya ada di otak otak kita sendiri terkait bagaimana penciptaan artistik. Untuk masalah metode atau teknik seperti menggunakan kuas atau menggunakan secara digital itu tergantung dari jiwa seni yang kita miliki. Jadi saya di sini ingin belajar terkait teknik yang lebih lanjut karena kita tahu sendiri sekarang zaman sudah mulai berubah. Apalagi di daerah saya, lukisan saya cuma diminta gratis, Bapak. Di NTB. Di NTB. Nah, di sana saya pengen ngasih tahu kepada masyarakat yang ada di sana kalau sebenarnya seni itu sekarang benar-benar keren loh. Kalau permasalahan susah dapat uangnya gampang. Nah, saya ingin memberikan contoh. Apalagi kalau ada misalnya anak di sana pengen masuk seni tapi dilarang. Saya juga seperti itu dilarang, Bapak. Jadi saya pengen menunjukkan bahwa dukung anak Anda untuk belajar seni karena tidak usah khawatir untuk pekerjaan. Ada kok. Apalagi sekarang di sini kan bisa jadi ilustrator dan yang paling penting adalah animasi ini tingkat kesulitannya kan cukup tinggi ya. Dan menaungi yang di bawahnya termasuk ada ilustrasi, fotografi, dan juga lukis juga termasuk di dalamnya. Itu juga alasan saya untuk mengambil ini. Selain itu juga saya mengambil jurusan animasi ini pada semester ini adalah sebagai evaluasi dari materi-materi sebelumnya yang sudah pelajari. Saya pelajari dari mapel anatomi, kemudian fotografi, ilustrasi. Saya ulang kembali di sini agar kemampuan saya benar-benar layaklah di UNY ini ilmunya gitu. Dan selanjutnya saya sadar ketika saya melamar pekerjaan, coba-coba magang, ternyata yang mereka butuhkan itu terkait apa sih karya yang saya buat, bukan berapa sih IPK-mu. Nah, dari sini saya menjadikan ini sebagai portofolio saya. Gitu. Terima kasih, Bapak. Oke, terima kasih Pak Denny. Kita kasih hadiah gitu. Kemon. Hah? Oh, nanas muda. Wisma, let's go. Terima kasih. Pelukan. Nah, pelukan kan? Nggak usah ya, nggak boleh, maaf. Kenapa joget-joget?